Cikal sesungguhnya akhirat itu adalah zikir, bukan sholat. Ngapunten nek tabrakan engko dhisik. Bukan sholatmu, bukan zakatmu, bukan hajimu, bukan ibadah-ibadah jasmaniahmu. Sifat 20 Allah itu terbagi menjadi nafsiyah. Kedua adalah salbiyah. Ketiga adalah ma'ani. Keempat adalah maknawiyah. Sifat ma'ani ada 7, Pak. Kudrat, iradah, terus ilmu, hayat ya, hayat, sama, basor, kalam nggih, kalam, kudrat, kekuatan yang bisa menggerakkan seluruh juz jasad ini. Ini tidak terlepas dari sifat kudrat Allah atau di luar jasad kita. Apa? Sedoyo ning alami. Kalau itu menjadi sifat ma'aninya Allah, maka tidak boleh, Pak, bagi kita mempunyai satu keyakinan merasa diri kita kuat. Contoh, kula kuat ngangkat niki, artinya hatiku gak oleh ngaku-ngaku kalau saya punya sifat kudrat. Justru sebaliknya harus mentajalikan kudratnya Allah dalam diriku. Otomatis harus dumugi fana'u dzikri, la ilaha illa ana. Sehingga mengapa sering saya katakan, apapun sikon yang dihadapkan Allah terhadap diri kita, apapun yang kita ucap zikir jahri atau siri, sertailah sirul asro. Sebab sirul asro itu menekankan sampean kali kula hanya untuk mengimani pada Allah. Kula ngomong Allah bukan nama lho Pak nggih. Maksud kula nggih, iki fungsi daripada sirul asro di pintu pertama ini menekankan, menghujamkan ruh supaya hanya amanabillah. Berarti saya apabila ada kaitannya dengan kekuatan apapun, apa angin, apa air, apa api, apapun, jenengan wajib hati itu melihat Allahnya. Hidup itu loh Pak ya, baik dalam diri sampean tentang kudratnya, kekuatannya, sehingga dengan kekuatan itulah akhirnya terjadi air bisa mengalir, api bisa membakar, lampu bisa menerangi, angin bisa meniup dan lain sebagainya. Karena di situ tidak lepas dari kudratnya Allah. Paham nggih? 1, 2, iradah, kehendak, kekarepan dalam hati jenengan. Apapun bentuk kehendak itu, apapun bentuk kehendak. Kehendak itu sesuatu yang belum terjadi, Pak. Sesuatu yang belum terjadi itu namanya kehendak. Sehingga seringkali nafsiyah dengan amarah ini bertengger di situ. Mama ubari'u nafsi inna nafsah la amaratum bis ngejak elek. Artinya ngejak elek lu dipaksa untuk ngaku, Pak, kalau iki karepku. Kok gak karepku, gak apik iki. Jenengan contoh ajenge salat, contoh ajenge ngaji, wow, ning omah wis kedisian karep, keinginan. Mestinya keinginan yang dikatakan tidak ada campur tangan nafsu, nafsiyah dan amarah, maka di situ jenengan sudah mentajalikan yang keinginan ini keinginan hidup, keinginan Allah, bukan keinginanku hamba, kudu keinginanku Allah. Dipaksa-paksa Dede Pak nggih.
Jadi rada syirik-syirik dikit. Gak oleh muncul aku Allah manakala jenengan betul-betul belum melakukan tahalli untuk tajalli. Hanya bertajalli toh yang boleh. Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 kalau nggak salah. Nggak boleh Pak kita. Memang Anbiya 25 iki 35. Nggak boleh Pak sampai mengatakan aku Allah. Ana kan aku Pak ya. Ana bahasa Arab, bahasa Jawanya ingsun, aku. Paham ya? Gak boleh muncul aku Allah sembarangan, gak boleh. Harus betul-betul sebelumnya itu kehambaannya sudah fana. Baru dengan sendirinya Pak itu akan muncul aku Allah dengan sendirinya. Sehingga kehendak, keinginan apa yang ada di dalam hati sampean itu dikatakan itu buku catatan di Lauhil Mahfud. Wujud takdire ada di sini. Kebiasaan kita kalau masih ada di sini ya itu mesti sing ngaku-ngaku karepku, sing ngaku-ngaku karepku hamba. Belum sakit lepas Pak niki. Belum bisa untuk menafikan ini. Karena kita masih muter-muter di innalillahi. Inillahi tok. Sangka Gusti Allah, sangka Gusti Allah, sangka Gusti Allah. Bali ik ono blas. Mesti nih Pak. Sami kali sing kula omongno, sampean mlebu warung, minta napa mawon dilayani ambek sang penjual nggih. Nyuwun teh didangkan apapun. Sego sate, gule opo ae. Sak njok sampean sampak meja iki mbasa wis ditekno geleken. Moro metu gak bayar. Kira-kira gak dikepung wong ah. Aku yakin si penjual iku ngamuk Pak, mandar keceblungo kali ndongakno gak enak. Lah ngoten nggih. Merga jenengan innalillahi toh. Sangka kuwi. Lah, laksana yang jual itu adalah Allah. Apa Pak yang harus kita wa inna ilaihi raji'unnya? Fa'budu. Surat Maryam. Iki cara gampangane kanggo bayar wong dodolan. Surat Maryam 36. Ada lagi surat Az-Zukhruf 64 tentang masalah thariqah Kanjeng Nabi. Niki hanya 2 surat. Maryam 36, Az-Zukhruf piro? 64. Kita kudu fa'budu Pak. Sedangkan fa'budu itu duduknya ada di antawa ana. Paham nggih? Duduknya fa'budu itu ada di ibadah rohani. Sebab nanti yang kembali wa inna ilaihi raji'un iku ruh, kembali pada Allah. Sehingga dikatakan bekal sesungguhnya akhirat itu adalah zikir, bukan sholat. Ngapunten nek tabrakan engko dhisik. Bukan sholatmu, bukan zakatmu, bukan hajimu, bukan ibadah-ibadah jasmaniahmu, bukan ibadah jasmani yang bagaimana itu maksudnya, yang tidak kau landasi dengan makrifat pada Allah. Sehingga yang bukan bekal itu ketika kita sholat itu kita tidak makrifat, ruh itu tidak makrifat Allah. Berarti sholat tidak anggu. Ngoten lho maksud kula. Zakat, poso, haji yang tidak dilandasi dengan makrifat Allah, bukan itu bekal akhirat. Dibuka pertama di dalam surah Toha ayat 14. Fa'budni wa aqimis. Ya betul. Wa aqimis sholata li dzikri. Jumenengno tegakkan sholat iku li dzikri semata-mata untuk mengingat aku. Berarti makrifat. Bahasa mengingat aku. Zona aktivitas sholat itu milik Allah. Mulai ngadeke, ruku'e, sujude. Sedangkan kita kalau muter-muter innalillahi gini,
Ya milik kita Pak, ngono sih. Makanya jangan heran hati sampean kali kula melawak rak ketemu apa-apa. Lah ngoten nggih. Iki Pak persoalannya, bukan bekal akhirat ini. Bekal akhirat ada ketika Anda sholat, ruhmu itu fa'budu. Laksana cara orang mari makan banyak di warung, bayar berapa Bu? Habisnya 200 Pak, dikasih 200 bahkan 300. Pi jawabannya sing dodol, tak dongakno selamat sok mampir meneh nggih, mesti ngoten. Lah ngoten nggih, gak kira meni ojo mlebu ini maneh dagang aku entek kuliah, gak mungkin. Penduduk mesti niki lho jenenge rahmat Pak. Laksana umpama orang jual beli atau makan seperti itu, kita pada Allah sudah kadung teken ya, tanda tangan. Oke Gusti, kula hanya menyembah jenengan, muja-mujimu jenengan. Saning dunya oke diproses innalillahi dulu. Maksud kula dulur, mumpung jenengan kali kula dereng sedo, munggah. Sikire Gus Dur kok nek ngaji desa gak bloko iki lho Pak. Cuman gak diterangno, gak plek ini wonten mriku. Nang hakikat ujung makrifat gak lah, mboten enten mriku ya. Wedi masalahe. Namun di istikharah, di isarah nang ngene. Nek kuwi sik tetep ana kuno, tembih mburine bakal sengsara. Gak dijelasno niki. Yo kita sebagai masyarakat awam nggih mboten mudeng, Pak. Coba nek umpama dijelasno. Lho, tapi sapa sih wani? Kebanyakan ahli kitab mengatakan ini ya, Pak. Zalika zolalatun. Itu sesat. Jadi gak wani, Pak. Tapi lumayan lah, lumayan. Engko cek ana pitakon, tapi syair sing bermutu nggih ngoten niku. Jadi syarat itu didelikkan, disembunyikan. Apabila tetap masih di syariat alias kau tidak di hakikat menuju makrifat, tembe mburine bakal sengsara. Lah ngoten nggih. Apal Quran, hadis sidok dan lain sebagainya. Lah ngoten ta. Kalau kita ranahnya sudah substansinya di sini, Pak, maka kita tidak fanatik nama, tidak fanatik agama. Masalah urusan ruhania, bukan urusan jasmani, Pak, sudah. Nah, inilah yang dijadikan oleh golongan-golongan yang pada saat itu memakai sistem majedubun. Pun jelas masalah urusan rohani. Iki nek cara lambang negara kita, pertama ketuhanan yang maha. Di sini fungsinya untuk mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Otomatis harus meniadakan selain Allah dulu dari segi apapunnya. Pun ilmu, ngerti, hati, Pak. Iki hubungannya ambek iman, hubungannya ambek opo wae. Sok kadang-kadang sampe ndak ono rasa nek kate lapo-lapo, ono sok krasa lah ngoten nggih. Nah, itu termasuk ilmu, Pak. Ilmu. Ngertine ilmu ning ati hubungane makrifat Allah. Ngertine ilmu ning akal hubungane ning ilmu duniawiyah iki. Aku ngerti ya apa carane aku iki double HP, berarti ilmu akal. Ngerti ilmu di dunia muhadharah akal, ngerti ilmu di dunia rohania, tetep jenengan gak oleh ngakoni. Sampai bangsulno sedaya sing kagungan iki, semua yang memiliki adalah hidupku Allah. Ketok? Wis. Hayat hidup. Iki sifat lho, Pak. Hayat itu nama sifat.
Hati sifatnya bolong iki adalah hidup. Berarti ini hidup Pak, ini. Hidup ini. Sifat. Nah, sifatnya ini hidup. Sebab tanpa, mohon maaf, tanpa bersifat hidup ini, disebut hidup ini, maka gak mungkin kita bisa sampai ke sini. Padahal Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kalau sudah pada substansinya, ya titik makhluk syahidnya, maka awal tidak ada, akhir tidak ada, njaba tidak ada, jero tidak ada. Njaba luar, ya luar tidak ada, dalam sudah tidak ada. Nama-nama itu sudah tidak ada. Kalau sudah ahad, itu begitu Pak. Makanya saya sangat setuju ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia itu negara yang berdasarkan ini. Saya sendiri wani bertaruh, barang siapa yang ingin merubah lambang negara Indonesia, pertama itu ya, dasar negara Indonesia Pancasila itu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nek dihapus wis coro NKRI harga mati. Kan kemarin kan ada upaya untuk mengganti. Jari iki tauhid. Lah ngono ya. Wis papano iku urusane mereka karena sik muter-muter ana innalillahi. Ngoten lho. Bon. Terus sama pendengaran krungu. Telinga jenengan iki mendengarkan suara apapun dari mana apapun. Loh di sini Bapak ada sesuatu yang bersemayam ya. Dalam dunia thariqah disebut latifah. Ya, latifah. Di sini ada halusnya, halus. Itulah kalau kami sebut bahasa umum Rob, pangeran. Nek bahasa syariat Islam Allah. Jadi kerumune suara iki tolong aku yang muncul dalam hati, jangan aku selain Allah. Jangan. Lah, itu akan muncul dengan sendirinya akunya Allah kalau sudah sampai pada di tauhid la ilaha illa ana. Kita bisanya sampai di sini kudu lewat sirul asrar. Sirul asrar kita akan masuk di dalam muraqabah, kemudian musyahadah. Muraqabah masih ada dua. Aku sudah yakin bahwasanya itu adalah Rabbku, pangeranku. Sehingga apa yang kulakukan semuanya semata-mata karena digerakkan Rabbku. Iki teorinya mudah antara dalang dengan wayang. Kita laksana wayang, dalangi Gusti Allah. Sing ngomong no wayang iku sesejatine omongane dalang. Salah niku lho Pak. Duduk monge Petruk kan nyipati nanggone wujude Petruk iku mang. Akhirnya muncule si dalang koyok suarane Petruk. Perangan obah, sapa sing ngobahke? Koyoke memang si wayang duweni obah. Tapi sejatine sing duwe obah iku dalang. Coba dalange kongkon meneng. Wayange ya jegideg alias menang. Iku sistem muraqabah ada di situ. Lah nantinya dalang wayang hilang. Nomo dalang, nomo wayang hilang semuanya. Nomo Rabb, nomo Allah, nomo Khalik, ruh si salik ketika suluk iku semuanya hilang. Aran lho Pak, sing tak maksud hilang iku aran. Sehingga sing kalau maksud makhluk syahid substansinya itu gak bisa kita menyebut. Sing nyebut itu dirinya sendiri. Apa mungkin kita yang tidak ada bisa menyebut sesuatu yang ada? Mboten saged. Saged ta? Petruk bengok-bengok dalang. Saged? Mboten saged. Paham nggih maksud kula? Nah, pun basor penglihatan jenengan ketok apa ning dunya
hubungane mripat dohiri. Awak dhewe ketok apa-apa sebab ada cahaya, Pak. Dengan cahaya itu menerangi dunya. Asalin dunya sak temene iku sifate adalah zulumat, peteng. Oleh karena ada cahaya, maka disitulah akan mata kita bisa melihat apapun. Apapun yang kita lihat, maka semata-mata basornya Allah. Dunia hakikat maksudnya ruh punya hati, ruh punya mata, namanya ainul basirah. Jagatnya jasad yo alam iki, Pak. Tatkala tidak diberikan Allah cahaya, nggak mungkin jagat jasad iki mau kasar iki akan terang, gelap sifati. Saiki jagati roh yang disebut hati. Ini manakala Allah tidak berikan cahaya marifat, maka ruh selamanya akan buta terhadap Allah. Sedangkan cahaya marifat itu didatangkan Allah bagi hamba yang dikehendaki. Siapa beliau? Inilah golongan yang sudah sampai di sini. Ini yang dituangkan Allah di dalam surat Al-Imran tadi ayat 31. Berarti sifatnya dunia itu aghyar ya. Sifatnya dunia itu gelap. Nggih. Manakala dalam hati seseorang al-aghyaru hiya dzulumatun. Iki pasal lain itu. Sifatin dunya iku gelap. Artinya apa kesenangan sing sampan purih dilebokno ati iku lho, justru menggelapkan hati. Lah, jalan satu-satunya jagate ruh biar padang ditekano yang namanya cahaya makrifat. Nah, cahaya makrifat itu Allah akan datangkan terhadap satu hamba, wallahi mereka yang sudah memegang ini. Yes, paham ya? Jenengan nek megang ini, tak jamin puluhan tahun pun gak akan bisa. Sampai bongko, ngeri bongko, mati hatta zurtumul maqabir, mboten saged. Mohon maaf Pak nggih, saya menegaskan ini semata-mata nadhirum mubin. Iki cara zaman wis penghujung Pak, penghujung. Sebab hanya zikir sirul asal tanpa ngucap inilah ruh sampai akan dibimbing Allah iman yang benar. Ibarat mari Islam iman ihsan, duduk di ihsan mriki. Wis kalam ucapan. Mangkani jenengan kali kula muncul kalam apa wae itu pasti kalamullah. Bagi sinten? Bagi panjenengan yang sudah di fana'u zikri. Tingkat tauhidnya sudah la ilaha illa ana. Mohon maaf Pak, kula mundur maneh tentang Kanjeng Nabi. Saya berani berkosam Rasulullah itu wallahi genahni. Sebab apa? Di dalam ayat surat Al-Anbiya ayat pinten lho? 25 itu di belakangnya ada fa'budun. Ini adalah perintah. Berarti kalau ini dimukhatabkan terhadap Rasulullah sebagai utusan, beliau itu menyuruh kita untuk menyembah Allah dengan cara ini. Makanya saya berani mengatakan kalau Rasulullah menjawab di dalam alam lahut itu gak aku biyen gak jelasno koyok sing dijelasno klason misalnya nggih, langsung Pak kitabku itu tak tutup. Aku wis gak buka ngaji iki gak telek-telekan. Lho nggih. Nggih kula cuman request mau datang jenengan manakala suatu saat jenengan apakah ditemukan Allah terhadap Kanjeng Nabi dalam mimpi ya dah?
ataukah ketika sampai kholwat secara khusus atau secara umum? Itu kan urusannya Allah. Semuanya kan yang berwenang adalah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kula pesen mek iku mang tok. Nek panjen ya sampean WA kula, Gus, Rasulullah gak ngebab kuwi. Oh, mboten nggih pun tak tutupi. Enak mboten kelayapan tutuk Jember. Nggih ta? Saya meyakini karena di belakangnya la ilaha illa ana itu ada kata perintah. Fa'budu. Muhammad surun untuk menyembah. Iki. Inilah Pak, sesungguhnya bekal akhirat. Lidzikri berarti salat. Nek salat iku mang ndadekake jenengan eling nang Allah, berarti sudah wonten di sini lho Pak ya. Ngakokno kabeh yen wae Allah kabeh, akunya Allah yaiku lidzikri. Ada lagi mungkin dalam surah nopo, insyaallah kalau catat kok terkait masalah yang dikatakan bekal akhirat. Itu tadi surah nopo Pak? Surah Toha. Sekarang terjadi lagi di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan sampai akhir. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Pagi ku maksudnya sengingi medal, sengingi keluar. Petang maksudnya malam. Jadi siang dan malam. Bahasa tidak mengeraskan suaramu, duduknya ya dirasa, itu loh Pak. Paham ya? Ini maksudnya tiga. Urusan jasad sampai iki melakukan opo wae, hati jenengan kedah makrifat pada Allah. Lagi di dalam surat An-Nisa ayat 103. Leres iku. Moto nek wis moto 53 ya ngeten iki. Nggih, 103. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nek dirimu sudah melaksanakan sholat, ya, apakah dirimu itu berdiri? Fadhkurullaha, ingatlah pada Allah qiyaman, ketika saat kau berdiri, dan pada waktu duduk, ketika berbaring juga. Berarti kita bilang aktivitas dengan berdiri ku apa? Berbaring itu bagaimana, duduk itu bagaimana. Intinya semua aktivitas yang dilakukan oleh jasad jenengan roh iku wajib untuk ingat pada Allah. Yang dimaksud ingat ini adalah sadar hati jenengan kali kula bahwasanya semua yang berlaku itu atas dasar yang berperan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan ciri daripada orang yang sudah sampai di makrifat Allah la ilaha illa ana, pertama, wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Dia enggak ngaku-ngaku, semuanya datangnya dari makhluk. Kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Berini
beriman, meyakini, menentukan, menetapkan bahwasanya insunnya Allah yang berlaku. Terakhir, tapi gak dijelasno, atimu jenjem. Damai wis. Damai hati. Bapak Ibu, jadi mulai kudrat sampai kalam ini menjadi sifat ma'ani Allah sebagai predikat, maknawiyai sebagai subjek, orangnya, isim fa'ilnya. Apa sifatmu? Berarti kudrat, berarti kudratku Allah, irodaku Allah, ilmuku Allah, ngertiku Allah, hidupku Allah, sama basor kalamku Allah. Berarti jenengan harus zikir la ilaha illa ana. Apakah dilafatkan la ilaha illa ana? Bukan, Pak. Sampai malke iku maksudnya praktekno lewat imanmu, yakino yen awakmu iku Gusti. Loh, wis bener ngene gak wani sampeyan iki. Lanjut iki. Ini Pak ya. Di dalam hati sampean akan muncul aku Allah dengan sendirinya kalau iman sampean tentang aku makhluk yang digerakkan iki pun fana. Syaratnya ngene lho wis gak usah ngel-angel sampean. Wis mlaku terus ikutono sirul asrar di dalam syu'arul basyirah. Engko lak dilakoni Allah dewi. Wis iku ae. Gak usah kapan yo aku Allah iki. Gak usah. Iku gak usah diucap Pak di lisan ya. Tolong gak usah diucap. Estu, gue dadekno fitnah. Ya. Paham ya? Jadi tolong wis gak usah digerak. Saya tadi ngebabno jerone tauhid la ilaha illa ana itu bagaimana? Jerone tauhid la ilaha illa anta itu bagaimana? Ini Pak jujur mawon, pengalaman yang kula alami. Saya ikut didrengki dimusuhi golongan teng mriki. Wis titik. Lah bagaimana sikap saya? Tidak saya salahkan. Bahkan saya maklumi. Karena apa? Belum paham tentang ini. Bagaimana mungkin kau bisa menyalahkan seseorang ketika berjalan ketabrak cagak lah posisi dia matanya buta? Sakit sama salah no? Gak bisa Pak. Kita kasih maklum. Paham ya? Bila perlu tuntuno Pak. Ana mobil ojo disebrangno sik. Wong sing ketok sampeyane. Sik Cak, enteno diluk ya ana mobil. Bungku nek wis mobil mboten enten sebrangno Pak. Kadang-kadang ana sing bangkang. Endi sono mobil mlaku wae ya wis. Makanya Muhammad, janganlah kau bersedih terhadap umatmu tatkala umatmu itu menolak ajaranmu. Jangan bersedih hati Mat. Kau sebab statusmu ana nadhiru mubin. Katakan kau itu hanya menyampaikan dong. Sama ketika saat zaman kenabian Rasulullah banyak yang menentang. Sama sekarang juga sama, rapopo. Saya belajar untuk seperti Rasulullah, kasih maklum Pak, tidak saya salahkan. Walaupun beliau itu menghantam saya lewat karakter, ajaran itu tidak dibenarkan, ditolak. Saya pun nggih mboten nyalahke. Saya kasih maklum. Kan sudah saya katakan, awal sekali saya ngebiar iki, awal-awal tahun 2007 ya, mohon maaf 2007 secara terang-terangan apa yang kudapatkan, cacian, hinaan, bahkan saya mau diusir dari desa saya, wallahi, tapi saya tetap tidak akan mau untuk keluar. Estu Pak,
Siapa yang memimpin untuk semuanya ini? Ya ahli kitab nih. Tapi saya katakan dalam hatiku, sudah benar kau mengatakan saya seperti itu, karena panjenengan itu belum mengerti tentang di dalamnya. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan bahwasanya hakikat makrifat batal salah, lah kau tidak mengerti. Bagaimana mungkin syah, kau dikatakan syah, makolahmu mengatakan dalam satu gedung di dalamnya itu ada mobil, ada apapun, kau mengatakan di dalam ada ini, gak sah Pak, karena kau belum masuk di dalam gedung. Yang sah, yang berkomentar mereka yang sudah masuk di dalam gedung baru ngomong iya, injuri kono motor pesok, mari nobro. Nek cara kita yang belum pernah masuk, jelas ono apa ya? Diwawur mawon. Gak ono apa-apa nih. Saged mawon. Artinya mesti salah. Mesti salah, bedhek iku mesti salah. Artinya kita yang sebagai nurul iman, bagaimana makolahnya itu afsah munggu Allah mengomentari bahwasanya ajaran dinul haq di la ilaha illa anta wa ana ini sesat, mboten sah, karena belum mengerti. Nanti Pak kalau sudah mengerti, subhanallah, aku biyen salah, pasti seperti itu. Jenengan sedoyo dulu memang ngoten. Ketika saat proses innalillahi, ya seperti itu. Kalau sudah masuk di wa inna ilaihi rajiun, baru sampai ngomong, oh bener omongan wong gendeng biyen rek. Wah tenang kita ya. Di situ Bapak Ibu. Pun sifat ma'ani adalah status al-khalid, tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh kita rampas. Yang itu terdapat pada diri kita, yang tujuan dan maksudnya bukan semata-mata manusianya supaya merasa dirinya kuat dan lain sebagainya. Enggak, itu sebetulnya semata-mata Allah iku ngetokno awake wujude nang peno. Ngerti? Ngerti peno ya? Sebetulnya itu Allah mengetokkan dirinya, menzahirkan dirinya terhadap kita, menyapa kita Pak sebetulnya. Cuman kita oleh karena memakai akal, gak akan pernah bisa paham dan mengerti. Berarti di wujud Allah ya kuwi apa cocok itu kok ndi teko awake dhewe. Paham nggih? Bapak Ibu hadirin, berarti kuncinya adalah nafikanlah dalam diri kita mulai kudrat dan sampai kalam ya. Nafikan, ojo kok akoni. Setelah kita gak ngakoni, tetapkanlah, tajalikan kudrati Allah. Bahasanya sih muncul kok dengan sendirinya, wis gak usah tak omongin kok muncul di wis Allah ndeleh makom ning makom musyahadah dengan sendirinya Kak. Pak muncul dalam hati jenengan mesti. Gak usah dipaksa ya muncul sendiri nanti. Termasuk qiyamuhu binafsihi yang sebagai sifat salbiyah Allah, di situ berdiri sendiri. Jadi nggak ada yang lain. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, secara singkat innalillahi adalah proses kita di dalam tauhid la ilaha illallah wa huwa wa inna ilaihi rajiun adalah la ilaha illa anta nuju wa ana. Dalam bahasa umum syariat, thariqat, hakikat dan makrifat.